Hai guys, balik lagi sama aku di channel aku yang udah lama banget gak upload video. Tapi kali ini aku mau minta maaf dulu karena video aku yang terakhir adalah video tentang masker kefir, yang dimana aku juga udah janjiin ke kalian kalau misalnya aku bakal nggak janjiin sebenarnya sih, kayak aku bilang aku bakal masukin video lainnya mengenai produk dari masker kefir Lovely Beauty. Apa sih nama masker kefirnya? Ya pokoknya yang masker kefir yang aku review waktu itu. Aku bilang bakal bikin video lagi yang lain tentang kayak selain masker ada krim-krimnya dan lain-lain, itu bakal aku cobain, tapi ternyata aku nggak sempet bikin, maaf banget. Dan sekarang aku mau bikin review tentang skincare produk yang aku gunakan pas pertengahan tahun 2019 kemarin sampai pada awal tahun ini, sampai pada sekarang bahkan. Nah, jadi di sini kondisi wajah aku kalau misalnya untuk perbandingan, aku nggak pakai bedak, aku cuma pakai concealer di bawah mata dan sama pakai lipstick doang. Jadi pertama-tama untuk ngebandingin sama muka aku di tahun lalu, aku kasih lihat ke kalian. Ini muka aku. Di sini ada bekas-bekas jerawat, tapi ini bukan jerawat, cuman bekasnya doang. Teksturnya juga rata, nggak ada beruntusan, nggak ada apa-apaan. Ini baru aja muncul minggu lalu pas aku baru selesai menstruasi. Dan ini di bagian sini juga cuman bekas-bekas aja. Ini juga bekasnya doang. Dan emang di jidat aku emang nggak pernah ada jerawat. Di bagian hidung juga nggak ada. Jadi emang kulit aku itu kan kombinasi, di bagian T-zone-nya itu berminyak, sedangkan di bagian pipinya kering. Tapi masalah terbesar di kulit aku adalah bagian pipinya suka timbul jerawat. Nah, pipi sama bagian sekitar mulut dan dagu. Jadi aku pakai RH. Jadi RH itu aku taunya dari mama aku, dia memang pemakai produk RH, dan dia emang konsultasi dulu ke dokternya sebelum menggunakan produk RH. Tapi karena aku di sini waktu itu nggak sempat karena masalah-masalah kehidupan, akhirnya aku nggak sempat untuk konsultasi ke dokternya. Jadi aku beli di Shopee Mall, official accountnya RH yang ada di Shopee. Nah, aku beli yang untuk masalah kulit berjerawat. Aku beli sabun mukanya dan aku juga beli toner sama sunblocknya. Untuk pertama, agar kalian tahu kalian cocok atau enggak, kalian pakai dulu aja sabun mukanya. Kebetulan sabun mukanya itu lagi habis dan tempatnya udah dibuang, dan juga aku belum repurchase lagi. Jadi aku bakal kasih tahu di description box namanya apa, dan aku bakal tunjukin foto dari produknya di bagian sini. Nah, nanti sekarang langsung ke reviewnya aja. Jadi menurut aku itu ada scrubnya, warnanya hijau, terus dia nanti ada kayak butiran-butiran kecil untuk membersihkan wajah kita, dan hasil akhirnya sih nggak bikin kulit kering kayak scrub lainnya kan, bikin kulit jadi kayak kenceng ketarik gitu. Kalau ini enggak, dan ini juga ampuh banget di wajah aku untuk ngebersihin jerawat-jerawat aku. Jadinya tuh efeknya kayak dia nggak ada efek untuk purging, jadi dia cuma ngebersihin aja, langsung ngebersihin. Kalau ada jerawat bikin lebih cepet kering, dan jerawat mungkin aku emang juga nggak pernah jerawatan yang mendem. Jadi kalau misalnya ada jerawat kecil terus tiba-tiba jadi besar, terus akhirnya kalau biasanya jerawat aku itu lama sembuhnya, kayak dia dari kecil membesar lagi, baru nanti dia keluar cairannya tuh lama, kayak bisa sebulanan gitu, baru beberapa minggu lah. Tapi kalau misalnya pakai yang si RH ini, seperangkat RH ini, jadi cepet kering, jadi cepet dari kecil langsung, kayak kalau emang dia mau jadi jerawat ya langsung keluar aja gitu nanah-nanah yang ada di dalam jerawatnya itu. Terus setelah si sabun mukanya, kalian kan habis mandi pakai sabun muka, terus habis itu nanti yang aku pakai selanjutnya itu adalah ini.
Jadi ini kayak toner gitu, namanya Acne Care Lab. Jadi dia bentuknya cair, dia mengandung salicylic acid, niacinamide, and AHA complex. Ini tulisannya kegunaannya diformulasikan khusus untuk kulit berjerawat dan membantu mengurangi kelebihan minyak pada wajah. Jadi dia nggak bikin kulit kita itu jadi berminyak, justru mengurangi minyak. Nah, ini teksturnya cair, tapi warnanya putih kayak susu. Tuh ya, cair banget. Terus pas kalian aplikasikan itu nanti kayak ada butiran-butiran kayak scrub gitu. Terus dia juga nggak lengket, hanya menghidrasi kulit aja, bikin kulit jadi lebih lembab, tapi nggak bikin kulit berminyak. Tuh, kalau kering pun dia nggak bakal jadi lengket. Nah, teksturnya nyaman-nyaman aja sih di kulit aku, karena nggak bikin lengket itu. Dia cuman kayak pelembab aja, fungsinya cuman kayak melembabkan wajah aja, tapi juga melawan bakteri-bakteri penyebab jerawat. Terus yang selanjutnya, setelah pakai si toner tadi, aku pakai karena di sini tulisannya juga ada peringatan terbakar matahari. Di sini tulisannya produk ini mengandung alpha hydroxy acid atau AHA yang dapat meningkatkan sensitivitas kulit terhadap sinar matahari. Jadi disarankan untuk kita pakai sunblock atau tabir surya. Nah, di sini aku beli sunblock yang juga khusus karena aku pikir aku beli untuk yang acne prone skin, jadi aku juga beli aja sekalian di RH untuk sunblocknya yang juga untuk kulit berjerawat. Nah, di sini mereka punya produk yang kayak untuk memerangi jerawat, Acne Care Lab juga. Dan ini sun friendly, namanya for oily and acne prone skin. Dia klaimnya di sini tulisannya non comedogenic dan non acnegenic formulation. Jadi formulanya tidak menyebabkan komedo, dan memang benar pas aku pakai itu komedo yang warna hitam-hitam kecil di hidung aku berkurang banget. Terus habis itu juga dia bilang di sini katanya dilengkapi dengan oil absorbent untuk menyerap minyak berlebih di wajah. Dan pas aku pakai ini, biasanya kan kalau misalnya pakai sunblock, aku dulu pakai sunblocknya Wardah, itu bikin muka aku kayak berminyak gitu, berminyak terus kayak kusam. Justru kayak kalau semakin sore kayak muka aku jadi berminyak aja. Berminyak kan, kalau berminyak biasanya jadi kusam kan, kayak udah nggak cerah lagi kulitnya. Nah, tapi kalau misalnya pakai yang si Acne Care Lab-nya ini, sun friendly-nya dia punya si RH ini, aku ngerasa kulit aku jadi lebih nggak minyakan. Apalagi kalau misalnya kita pakai bedak, jadi dia tetap menyerap minyak seperti yang diklaim di sini. Terus selanjutnya itu cuman 3 barang doang yang dari RH yang aku pakai, cuman 3 sama yang si sabun mukanya lagi yang belum aku beli lagi. Terus aku juga pakai dari produk Agnes 2 hal ini. Yang pertama itu adalah kalau misalnya aku timbul jerawat, kalau misalnya kulit kalian sama kayak kulit aku, ketika kalian ada jerawat yang satu-satu gitu, aku biasanya pakai si Agnes Point Clear. Semua yang ada di sini aku sebutin bakal aku masukin ke description box. Jadi si Agnes Point Clear ini bentukannya ujungnya kayak ada roll on-nya gitu, dan bentuknya juga cair. Tuh, cair banget ya, kayak air. Dan pas dipakai itu rasanya dingin. Ini kebanyakan keluarnya terlalu banyak. Dia itu nggak perlu dipakein tangan karena kan udah ada bentukannya di sini roll on. Jadi kalau misalnya aku ada jerawat nih misalnya di sini, terus aku tinggal pakein aja langsung ke bagian spot jerawatnya, nggak usah dipakein di satu wajah, cuman di tempat yang ada timbul jerawatnya aja. Nah, ini kan gampang banget kering tuh, udah kering kan sekarang. Nah, kalau misal pas aku pakai rasanya itu dingin menyejukkan, dan juga dia
menurut aku yang paling berefek dari semua hal yang aku pakai di sini, menurut aku sih kayaknya ini yang paling ngefek banget bikin jerawat aku jadi kering. Jadi setelah aku pakai ini pas malamnya, besokan harinya bisa kulit aku itu bisa kulit yang berjerawatnya itu bisa langsung kering. Kalau misalnya nggak terlalu parah sih jerawatnya, tapi kalau misalnya emang jerawatnya bandel itu cuman sampai 2-3 hari lah kayak bakal kering. Biasanya aku tuh sampai berminggu-minggu kalau jerawatan nggak hilang gitu, kayak berkepanjangan. Mungkin karena aku juga suka gatel ya dipegang, jadinya bikin tambah lama sembuhnya. Tapi dengan ini kayak cuman beberapa hari aja langsung kering jerawatnya. Kalau yang jerawat kecil itu langsung keluar nanah-nanahnya besokannya. Terus pas kalian cuci muka kan pakai scrub, itu kan keangkat dong segala macam nanah, minyak dan lain-lain yang ada di dalam jerawatnya. Dan pas udahan pakai scrub wajah yang RH itu kayak udah aja gitu, kayak udah keangkat, teksturnya udah nggak ada jerawat gerenjel lagi, paling kayak cuma dikit bekas jerawatnya aja, dimana nanti juga bakal semakin lama semakin hilang gitu. Terus setelah pakai yang ini dan udah mengering seperti yang tadi aku kasih contoh, kalian langsung pakai ini. Aku langsung pakai ini yang Agnes Sealing Gel. Nah, si Agnes Sealing Gel ini bentuknya gel seperti yang dia bilang. Nah, ini gelnya warnanya agak kekuningan gitu, agak kekuningan ya gelnya. Nah, kayak gini. Terus taruh sama seperti yang tadi di tempat jerawat kalian, di tempat dimana jerawat kalian bertumbuh. Nggak usah di sekitar bagiannya, cuman di tempat bener-bener di jerawatnya aja gitu. Nah, terus kalau misalnya ya udah tinggal tinggal tidur aja. Tapi aku biasanya pakai yang si dua Agnes ini sih di siang, yang dua ini di malam hari. Aku nggak biasa pakai siang hari, aku cuman kalau pas mau beraktivitas di pagi hari setelah cuci muka pakai scrub, aku cuman pakai 2 hal ini doang. Kalau ini dipakai yang ini dipakai di malam hari juga. Jadi ini mulai dari pagi hari ya. Pagi hari kita cuci muka aku cuci muka pakai sabun muka dari RH yang Acne Care Lab, warnanya hijau, ada scrubnya. Terus nanti setelah aku cuci muka, aku pakai 2 hal ini, lalu aku beraktivitas panjang hari, dan pada malam hari aku cuci muka lagi pakai si sabun RH. Terus habis aku pakai sabun RH, aku pakai ini untuk di malam hari. Jadi ini dipakai pagi dan malam hari. Nah, kalau misalnya aku udah pakai ini, terus ada jerawat satu-satu yang muncul, aku pakai ini dulu, baru aku pakai ini. Nah, itulah yang aku lakukan setiap harinya untuk mengurangi jerawat, dan hasilnya seperti ini. Menurut aku ini udah mendingan banget dibandingkan 1 tahun yang lalu. Aku ngerasa ini udah tinggal sisa-sisa jerawatnya aja, dan kalau misalnya semakin telaten dan juga sering maskeran, kayaknya sih ini bakal hilang bekas jerawatnya. Yang penting sih yang paling aku susah banget dulu ngilangin adalah jerawat. Itu tuh lama banget sembuhnya, jadinya kelihatannya kayak muka aku nggak pernah bersih, kayak jerawatan aja terus gitu kan. Nah, kalau ini tuh udah nggak kayak gitu lagi. Nah, selanjutnya ini aku lakuin biasanya 1 minggu sekali aja, atau 1 minggu 2 kali kalau emang lagi parah. Nah, aku pakai masker dari Oval. Ini kan murah banget ya, tapi aku biasanya makainya warna kuning. Tapi ini karena lagi nggak ada yang warna kuning, aku pakai yang bengkoang yang bin tulisannya di sini. Kalau yang kuning masih ada sebenarnya di Watson itu, tapi dia bentuknya sasetan. Kalau di Carrefour juga ada bentuknya sasetan. Itu tuh enak banget, bikin kulit jadi kayak bersih banget gitu. Kayak setelah pakai kulit kalian bersih, terus kayak nggak berminyak. Terus lagi-lagi yang jerawat-jerawat itu kayak gampang kering. Jadi semua hal yang aku pakai ini membuat kulit aku menjadi tidak terlalu berminyak lagi. Terus habis itu juga mereka membuat jerawat aku menjadi cepat kering, sehingga jerawat aku bisa terangkat dengan cepat. Dan untuk
ini cuman kadang aja sih aku pakai, jarang banget aku pakai sampai nggak habis-habis. Aku pakai Neogen Dermalogy yang Biopil Gauze Peeling yang green tea. Jadi ini kayak pad gitu ya. Jadi intinya sih ini buat peeling. Tuh, ini bagian yang lembutnya. Kalau yang ini bagian yang kasarnya. Pas pakai ini aku biasanya kalau kulitnya lagi ngerasa ada beruntusan kecil-kecil atau jerawat aku udah kering tapi masih ada sisa-sisanya gitu, kayak sisa-sisa. Kadang kan kayak kita ngerasanya udah keluar nih isi jerawatnya, tapi besokannya lagi kayak ada isinya lagi, kayak ada nanahnya lagi, kan kesel ya. Nah jadi kayak aku biasanya pakai ini peeling, tapi nggak usah kencang-kencang dan nggak usah pas jerawat lagi banyak banget, cuman tinggal sisa-sisa jerawat aja. Hasilnya sih setelah aku pakai Biopil ini, pas setelah aku udah peeling, terus habis itu kan dibilas pakai air, itu jadinya kulit aku jadi kayak halus banget. Intinya itu adalah bikin kulit jadi halus banget karena kan digerus secara lembut pakai ini. Terus habis itu kulit kalian tuh kayak diperbaharui lagi sama kulit yang baru dan kulit jadi bersih. Terus habis itu kotoran-kotoran pada keangkat. Dan juga kalau untuk jerawatnya sih aku nggak merasa ada perbedaan yang signifikan setelah pakai ini, tapi menurut aku ini bagus banget untuk komedo itu kayak keangkat banget, jadinya kayak tadinya banyak komedo hitam-hitam di sekitaran hidung aku, tapi setelah pakai ini kayak kalau misalnya kalian pakai, aku biasanya sih pakai pas jarang banget ya, nggak sampai seminggu 2 kali atau seminggu sekali, tapi kalau misalnya aku lagi pengen aja mungkin kayak sebulan sekali atau sebulan 2 kali. Nah itu aku pakai, terus habis itu hasilnya sih yang paling signifikan di komedo aku jadi berkurang banget. Jadi itu aja sih guys yang aku share yang membuat keadaan wajah aku seperti sekarang, dan menurut aku itu mendingan banget dan sudah banyak berubah dibandingkan 1 tahun yang lalu pas aku make masker Kefir. Semoga video aku ini membantu, dan kalau misalnya kalian mau nyoba yang RH, mau nyoba yang tadi aku udah review, boleh kalian mungkin bisa search juga dari beauty vlogger yang lain tentang skincare yang aku sebutin tadi, apakah cocok di mereka atau enggak. Tapi balik lagi, setiap wajah orang itu beda-beda, nggak semuanya cocok dengan suatu produk. Jadi kalau misalnya mau coba untuk yang RH, menurut aku sih sabun mukanya dulu aja, karena menurut aku harganya cukup pricey, dan harganya itu bakal aku cantumin semuanya di description box. Semoga video ini bermanfaat guys, dan semoga kalian suka. Jangan lupa like, subscribe, dan komen video apa lagi yang bakal aku bikin selanjutnya. Terima kasih teman-teman, bye-bye.